Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2 Apa sih? Ketemu lagi di cerita hijrah hari kamu. Sekarang kita bahas tentang apa nih yang enak sama kamu? Kita bahas apa aja. Apa aja ya? Yang penting bisa menjadi bisa menginspirasi orang, Betul. memotivasi orang dalam menjalankan ibadah. Betul. Jadi tadi aku baru baca dengar kajian. Aku juga baru tahu ternyata rasa malu itu bagian dari dosa besar dalam Islam. Jadi nggak boleh malu. Bukan nggak boleh malu, justru kita harus malu. Kita harus tahu malu. Tidak tahu malu bagian dari dosa besar dalam Islam. Oh, berarti kalau orang yang nggak tahu malu langsung justru Dosa besar. Dosa besar? Iya, dosa besar. Aku pemalu. Iya benar. Tapi sih aku belum banyak referensi. Kenapa? Coba kamu jelaskan. Karena nih, aku bacain dulu surah An-Nisa ayat 108 ya. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, maka Allah meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Justru pemalu dong yang dosa kan kalau begitu. Bukan, jadi dia tidak tahu malu terhadap Allah, ngerti nggak? Dia kan terhadap manusia ini malu. Dia mungkin punya ada rencana kejahatan. Oh, oke. Maka dia sembunyikan dari segala manusia. Malam-malam, pada suatu malam mereka menentukan keputusan rahasia yang tidak diridhoi olehnya. Maka Allah meliputi terhadap mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Berarti kita itu intinya yang jadi dosa besar adalah kita istilahnya malu terhadap orang lain tapi tidak tahu malu terhadap Allah gitu. iya, tuh, harus terhadap dua-duanya harus gitu loh. Harus malu-malu gitu. Harus punya rasa malu gitu. Karena di hadis Bukhari ini dari Abu Masyud juga menyebutkan sesungguhnya termasuk perkara yang diperoleh dari manusia dari ucapan kenabian pertama, maksudnya turun-menurun dari setiap nabi selalu mengingatkan tentang masalah ini. Jika kamu tidak tahu malu, maka lakukan apa yang kamu kehendaki. Gitu. Jika tidak tahu malu, Iya. Artinya dengan kata lain ya harus punya rasa malu. Gitu loh. Kenapa malu itu termasuk dosa besar? Karena kalau kita punya rasa malu itu sebagian daripada iman. Gitu. Oh, berarti kita harus tahu malu lah ya. Harus tahu malu sebenarnya. Gimana orang kalau malu-maluin? Nah, itu kan berarti tidak tahu malu, sama aja. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang emang dari lahir tabiat ya, bawaan lahir dia emang udah pemalu banget, berarti dia dikaruniai rasa itu oleh Allah. Tetapi orang yang tidak tahu malu, mungkin seperti kebanyakan orang, dia juga bisa ada rasa malu kalau dia udah mulai punya ilmu agama, yaitu mengenal Allah dan juga menyadari kehadiran Allah. Tapi kan percaya diri itu penting di dalam kehidupan. Kalau kita nggak percaya diri terus kita malu-malu gitu ya kita nggak akan kepake. Contoh misalnya. Kan konteksnya beda apa yang kamu maksud. Artinya percaya kan diri dengan punya rasa malu beda loh. enggak. Misalnya apa? Coba. Misalnya gini. Dalam hal kita tampil di muka umum begitu ya. Untuk misalnya menjadi seorang politisi melakukannya. Kalau malu-malu, aku malu gitu. Berarti kita harus samakan dulu definisi malu yang kita maksud. Oke, malu itu apa? Malu, kalau di sini malu itu perangai yang mendorong meninggalkan sesuatu yang jelek dan juga membengkalaikan hak orang lain. Oh. Jadi misalnya itu kan harus punya ini bodo amat atau malu, ya pengen ambil aja gitu loh. Jadi hak orang lain, nah itu disebut gak tau malu tuh seperti itu. Misalnya mengambil hak harta anak yatim dengan cueknya gitu misalnya kayak gitu. Tidak tahu malu ya. Ya, bukan artinya kita malu dalam perform, beda itu. Iya. Gitu.
ngambil istri orang lain gitu. Nah, Itu itu malu. dia tuh. Malu. Itu sampai kamu nunjuk aku. Gak ada hubungannya. Jadi intinya harus tahu malu terhadap hal-hal yang negatif gitu ya. Iya. Ya berarti, tapi dosanya tetap dihitung nggak? Contoh misalnya, kita ngambil istri orang lain, tapi ya malu aja gitu. Berarti nggak dosa dong? Ya dosa. Ya kan tadi yang penting, Kan yang penting kan tahu malu. yang meliput dari apa yang Allah meliputi apa yang kamu kerjakan tadi baru dibilang. Oh begitu. Walaupun orang lain nggak ngeliat kamu ngambil istri orang lain misalnya berzina gitu, tapi nggak ada yang lihat ya, tapi kan Allah maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi harus tahu malu. Oke. Nih, jika Allah ingin menghancurkan suatu kaum, sebuah kaum, dicabutlah mereka dari rasa malu. Bila rasa malu telah hilang, maka yang muncul adalah sikap keras hati. Bila keras hati membudaya, Allah mencabut dari mereka sikap amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi makin tinggi rasa malu seseorang, berarti makin hidup hati dari orang tersebut. Makin Tapi tinggi makin lah ya. dia nggak punya malu, berarti dia makin mati hatinya. Jadi dia udah nggak punya hati, udah keras hatinya, udah membatu. Tinggi hati lah ya, jadinya ya. Jadinya merasa paling inilah paling benar jadinya ya. Iya. Karena tidak tahu malu. Oh begitu. Ya. Jadi dan rasa malu tidak pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, gimana kalau kita misalnya datang ke rumah orang nih, tanpa izin, tanpa ini, karena udah biasa, makan, mau pesan makan. Jadi Islam itu selain ilmu, selain sesuatu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang boleh, yang tidak, yang haram, yang halal, tetapi ada adab juga. Adab bertamu itu diajarkan dalam Muslim. Misalnya kita ketok di rumah orang. Tok, Assalamualaikum. paket. Ya kan? Ya. Assalamualaikum, ya dibuka, pas dibuka. Kalau orangnya belum persilakan masuk, jangan masuk. Oh. Ya kan? Kita tunggu aja di luar. Kalau kata orangnya masuk, karena apa? Karena kita tidak tahu loh apa yang boleh kita lihat atau yang tidak boleh dari kepunyaan orang tersebut di rumah. Ya jadi pertanyaan Tunggu aku. dulu, selesai. Uh. Udah selesai masuk tuh ya, masuk. Uh. Nah, kita pun sebenarnya harus bertanya, Yeah. Saya duduknya sebelah mana nih? Sebelah sini apa sebelah sini? Gitu loh. Okay. Oh, duduknya sebelah sini aja. Oh, baru kita persilahkan. Jangan kita terserah kita lah mau duduk di mana. Karena di dalam rumah tersebut kan kita nggak tahu apa yang boleh dan yang nggak boleh, dan siapa tahu itu kursinya siapa. Nah, itu kita harus mempertanyakan yang didoi, yang maksudnya istilahnya yang dibolehkan untuk kita duduk tuh di sebelah mana. Seperti itu. Nah, ya jadi pertanyaan nih, ini zaman sekarang ini kan polisi suka sering nangkap orang nih penjahat gitu. Pada saat dia datang ke rumah itu, kadang-kadang polisi itu langsung seduduk aja tuh, langsung masuk aja ke rumah itu tuh, tanpa assalamualaikum. Nah, gimana menurut kamu? Lucu juga. Ya, itu konteksnya beda, pengecualian. Karena kan kalau polisi kan investigasi. Kalau orang assalamualaikum nanti keburu kabur. Ya, tapi kan dia itu rumah belum tentu punya si itu orang, kadang-kadang punya orang tuanya. Dia anak itu tinggal di situ aja. Ya, artinya kan dia udah menyelidiki apa sih istilahnya, udah memantau lah ya, apakah itu rumah siapa dan ditinggalin apa enggak. Pasti dia seorang polisi yang udah ahli dalam penyidikan, dia nggak akan salah sasaran. Berarti dia tetap kalau dalam melaksanakan tugas diperbolehkan. Itu kan makanya Islam itu kan rahmatan lil alamin, nggak pakem pada saat itu di segala situasi apapun harus begitu, enggak. Artinya fleksibel dan tergantung dari zaman. Yang penting substansi dan tujuan dan niatnya itu tetap gitu. Kayak misalnya kita sholat 5 waktu wajib, ya kan? Wajib. Tapi kita lagi sakit, ya sakit gak bisa bangun, ya sholat tetap wajib, tapi bisa sholat sambil tidur. Kalau nggak bisa sambil duduk, kalau nggak bisa duduk sambil tidur, kalau nggak sambil tidur sambil isyarat mata atau tapi judulnya sholat gitu. Jadi bukan eksekusinya, cuma substansinya. Bahwasanya sholat itu kan niat dalam hati kita. Ya bukan kayak harus gerakannya. Nah gitu. Bagaimana dengan kalau seandainya tidak tahu malu dalam hubungan suami istri? Dalam hal berhubungan. Misalnya istri tidur untuk si suami lagi inginlah berhubungan, kan begitu. Bangunin istri menolak, akhirnya kesel, suami perkosa tuh istri, dihajar aja itu. Nah itu tahu malu bang nggak itu suami?
itu tinggal dibicarakan aja. Kalau misalnya itu kan berarti Ya gimana mau dibicarakan? Istrinya lagi tidur. dalam keadaan tidak Istrinya lagi tidur terus suaminya bisa bilang, "Sayang, itu makanan mie ayam ada di situ." Gimana ceritanya? Orang lagi ngomongnya mau begituan, istrinya jawabnya ngelantur. nggak sekarang basicnya suami istri itu halal nggak begitu? Halal. Halal kan? Ya tapi kan tidak, Ngapain gitu? kayak gitu kan tidak tahu malu berarti. Tidak tahu malu gimana? Artinya melakukan satu hubungan tanpa persetujuan istri, tidak tahu malu kan? Ya kan di dalam itu kan suami kan berhak. Ini kan ini istri. Tapi kalau istri dia nggak mau, lagi capek, lagi sakit, lagi. Istrinya dosa. Hah? Istrinya dosa. Masa istri sakit dosa? Itu kan pengertian dari kedua belah pihak. Terus masa, tapi tahu malu nggak kalau suaminya begitu tuh? Bingung kan? Itu ya. Nah, atau Kalau menurut aku sebaliknya, pribadi, suaminya tidur, udah kecapean suaminya, istrinya maksa, maksa, istrinya maksa. maksa, terus digenjot lah, Sebenarnya ski kalau dipapap. dalam agama itu kan boleh. Iya, tapi kan tanpa persetujuan istrinya, berarti kan tidak tahu malu, tidak ada adab dong. Iya, sekarang dari hati nurani kamu dulu balik kembali. Dulu dari agama itu mungkin nggak dosa karena suami istri halal. Nah sekarang dari kita kembalikan lagi ke diri kita, gitu loh. Tanya kepada hati nurani kita, masa sih kayak gitu banget gitu loh? Apanya? Iya maksudnya masa kayak gitu kalau misalnya nyaman nggak gitu loh? Kan kita kedua belah pihak itu kan hubungan suami istri kan antara kedua belah pihak. Kalau Iya. waktu misalnya nggak nyaman, ya kita harus paham kan maksud aku? Paham nggak maksud aku? Paham, tapi kan Kalau nggak paham aku tidur dulu deh. Itu loh kalau misalnya menurut aku ya, mungkin aku bisa salah, mungkin yang nonton lebih ahli silahkan komen, kita sama-sama belajar. Kalau menurut aku dari segi agama tidak dosa karena kita suami istri. itu halal, Istri, tapi kan tidak tahu malu. bukan tidak tahu malu, artinya tidak nyaman. Mungkin salah satu tidak nyaman karena Ya, bodo amat kan, tapi lagi kan- tidur nih kayak orang digerebek gitu loh. Tapi hitungannya tidak tahu malu kan? Tidak tahu malu kan? Istrinya lagi tidur, mungkin mimpinya lagi di mana, ya kan? Atau suaminya lagi tidur, nggak tahu mimpinya lagi di mana. Tiba-tiba istri telanjang aja di samping kan, jadi aneh kan? Iya, Jadi tidak tahu malu dong? nggak tahu malu di hadapan siapa. Hah? Tidak tahu malu, Sah-sah aja. tidak tahu malu di hadapan suami. Ya kan sah-sah aja karena kan hukum kan sekarang kita bicara hukum halal haram. Kalau secara itu kan halal. Cuman aku balikin lagi. Ya, kayak sama contoh. Dari hati kita, maksudnya kita kalau digituin nyaman nggak terus-terus. Ya kalau bicara halal haram, ada orang datang bertamu, ngaso, dia duduk dimanapun tanpa harus izin, nggak haram juga, halal. Iya, itu kan Terus dia adab, tiba-tiba adab, masuk. dan tadi Nah, adab. ya udah kita bicara adab sekarang. Nah, adabnya gimana tuh? Ya berarti kan Jadi tidak berarti- punya adab. Jadi kita kan tadi bicara adab, tidak punya adab dong. Jadi ya itu kan kalau misalnya urgent kan maksudnya kamu kan kayak gitu dalam keadaan urgent kan. Seseorang itu melakukan kayak gitu karena mungkin dia lagi pengen terus Sang brut. terus istrinya lagi tidur gitu. Ah. Tapi kan tidak mungkin setiap waktu kamu melakukan kayak gitu dengan cara yang kayak gitu itu kan membuat pasangan kita tidak nyaman. Oh, tapi iya sih. Benar nggak? Kalau misalnya urgensi gitu yang Ya kalau urgent, mungkin tapi tahu malu nggak itu namanya? ya harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya nggak kayak gitu. Tapi kalau memang urgent ya sah-sah aja karena dari hukum suami istri halal. Iya, sama kayak itu kan, ngambil makanan di rumah orang lain dimakan halal nggak halal gitu. Tapi kalau nggak ada izin kan berarti apa namanya adabnya nggak benar, jadi tidak tahu malu gitu kan. Berarti jadi dosa tuh. Iya, Nah, berarti kan artinya si pasangan itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu walaupun dengan pasangan yang halal ya, gitu loh. Tapi harus punya apa ya kontrol gitu loh, karena nggak punya kontrol jadi akhirnya ya. kayak gitu. Itu kan harus dilatih lagi bagaimana menyikapi gitu, walaupun halal-halal juga kan kita harus memperhatikan kenyamanan dari Kenyamanan pasangan betul. kita. Yang penting harus Iya. sama-sama nyaman ya. Kalau itu masalah, makanya dari hati ke hati aja. Kalau kamu digituin Kayak security dong. kayak kalau kamu nyubit kan sakit. Kalau nggak mau sakit jangan nyubit. Kalau nggak mau ini jangan dicubit gitu loh. Kalau kamu nggak mau dicubit jangan nyubit.
enggak lah, aku maunya nyubit orang tapi aku nggak mau dicubit. Nah makanya jangan kayak gitu. Ya boleh, kan nggak ada hukumnya. Ketika kita cubit orang maka kita harus siap untuk dicubit, nggak ada begitu. Intinya kita cubit orang ya cubit aja. Justru aku mencubit orang itu duluan supaya orang tidak mencubit aku duluan. Ada loh hukumnya loh, apa yang kita kerjakan itu pasti akan dapat balasan. Mungkin kalau di agama lain ada namanya hukum karma ya. Tapi kalau di Islam kan nggak ada karma. Adanya cuman apa yang kita kerjakan itu ada konsekuensi dosa. Betul. Di dunia maupun di akhirat. Betul. Nah, itu seperti itu. Iya. Jadi intinya itu hitungannya nggak apa-apa ya. Ya mau gimana lagi. Oke. Dalam keadaan seperti itu. Tapi kan besok-besok pasti si istri juga harus introspeksi dong. Ya, Karena apa? Kok bisa kayak gitu? Berarti dianya terlalu ngantuk atau terlalu malas. Berarti harus dibicarakan dari hati ke hati. Iya, semuanya kan all about communication. Ya, berarti hati ke hati itu harus bicara sama security. Hah? Hati ke hati. Lucu banget sih, kenapa jadi sulap aja. Itu sih baru aku baca tentang yang nggak tahu malu justru jadi dosa besar. Jadi buat kalian semua yang ketika memberikan komentar buruk terhadap ini tahu malu ya. Kalau nggak tahu malu Anda dosa besar. Gitu. Ya kadang-kadang ada orang suka memberikan komentar. Nah, memberikan komentar itu nggak tahu malu dong berarti. Komentarnya apa? Misalnya contoh, dia sok munafik lah. Ya ini mah pamer, ini begini, ini settingan. Padahal di hidupnya sendiri dia pamer, dia settingan, dia ini kan ada aja ya. Itu kan berarti nggak tahu, orang tak tahu malu kan? Ya iya, jadi itu termasuk bahaya lisan. Bahaya lisan juga termasuk dosa besar. Berarti kan tidak tahu malu dia berarti kan? Betul, makanya dibilang. Ada loh artis begitu kan? Coba cek, ada beberapa artis suka begitu ngomong. Dia mah settingan mulu, ini. Ada yang suka begitu kan? Terus ngomong, dia begini sih, ini begini. Dia sendiri kelakuannya begitu. Kenapa kamu nyinyir gue? Enggak, tapi ada yang begitu kan? Dia sendiri kelakuannya lebih parah lagi kan gitu, tidak tahu malu. Iya, Udah dia parah lagi, udah ngomongin orang, settingan ini, ngumbar aurat lagi. Ada yang begitu kan? Ya iya, sekarang kita kalau dia muslim, kita doakan aja semoga itu kan proses. Iya. Mungkin dia masih bab 1. Misalnya kalau kita udah melewati bab itu, ya kan? Kita udah memperbaiki diri ya, berarti dia masih proses di bab 1, bab 2. Ya kita doakan kalau dia muslim, kita doakan supaya dapat hidayah. Dulu udah sempet. Gak bisa dibales lagi, kalau dibales sama aja, namanya sama. Ya nggak usah dibales, sampai dibales. Dulu sih udah sempet berubah sih. Nggak, dulu orangnya sudah sempat berubah. Udah sempat berubah tapi balik lagi. Oh gitu. Ya kita doakan lagi kan, namanya syaitan. Udah sempat berhijab habis itu lepas lagi. Namanya syaitan itu selalu akan menggoda manusia untuk terjerumus dalam lubang dosa. Gitu loh. Kita nggak bisa mungkin dia lingkungannya masih seperti itu, ya kita doakan. Karena kalau sebelum mati masih ada kesempatan untuk bertobat. Sekalipun dia sudah pernah memperbaiki diri, akhirnya dia tercebur lagi ke dalam dosa, dia masih bisa ada kesempatan untuk bertobat lagi selama dia masih hidup. Makanya jangan sia-siakan waktumu. Betul. Itu, dan kita juga tidak bisa menjudge orang yang seperti kasat mata kita lebih buruk dari kita. Belum tentu amalnya lebih buruk juga dari kita. Betul. Barangkali dia mungkin pakaiannya seksi, siapa tahu amalnya lebih bagus dari kita loh. Enggak, tapi bisa jadi yang kita bahas kan bukan itunya, cuman mulutnya. Betul, kan semua itu. Kadang-kadang kan begitu, dia ngomong orang, ini settingan, ini ngomong. Padahal itu sebenarnya dia sendiri begitu. Iya. Karena dia sendiri begitu, berarti kan tidak tahu malu, kan itu kan. Ya nanti tinggal wallahu alam bisawab, semuanya kan ada pertimbangan. Betul nggak? Amal baik dan amal buruk. Berat sih dia. Berat. Tapi berat sih dia. Kan kamu bukan Tuhan. Enggak, kan berat. Coba aja kasih timbangan, berat. Lumayan. Gitu. Keberatan. Jadi ya itu merupakan salah satu bahaya lisan ya, kalau kita mau nyeletuk, mau nyindir orang juga. Sebenarnya aku juga masih sering ya kayak gitu ya, masih belajar lah gitu, walaupun udah berhijab, tapi kadang-kadang mulut kita kadang-kadang gemes gitu kan kalau yang ini. Ya itu bahaya lisan seperti itu. Banyak, makanya Nabi Muhammad SAW bilang di neraka nanti ada orang rata-rata mereka masuk karena 2 hal. Satu karena lisan,
tidak bisa menjaga lisan, yang kedua karena tidak bisa menjaga kemaluan. Hmm. Karena dua hal itu penghuni neraka banyak sekali. Jadi buat Anda semua yang ada di sana, jaga lisanmu, jaga kemaluanmu. Ya kan? Caranya kekep lisanmu di dalam kemaluanmu. Astaga. Kekep kan, maksudnya dijaga, disatukan ini supaya tidak beredar kemana-mana gitu. Jadi ini kita menurut hadis ya, bukannya kita mengada-ngada, itu memang yang aku dengar dalam kajian-kajian seperti Betul. itu. Harus tetap menjaga lisan ya, menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Gitu, jangan sampai kemaluan tidak tahu malu malah malu-maluin, ya kan? Terus jangan sampai lisanmu seperti kemaluanmu yang tidak tahu malu. Apa sih? Ya ada kayak gitu. Jadi harus tetap ini ya, tetap dijaga gitu. Dan kita harus punya kemaluan yang besar ya. Iya, rasa malu yang tinggi. Iya kan, kalau ngomong rasa malu kan dua kata, ini kemaluan yang besar supaya tidak dosa gitu, tidak jatuh dalam dosa gitu. Udah berapa menit ya? 22 menit ya? Iya. Oke, gitu aja. Kita mungkin masih masih Malu-malu ya? belepotan ya, maksudnya Masih malu-malu ya? Ayat-ayatnya ya kurang lebihnya kita mohon maaf. Cuman daripada kita ngobrol yang nggak jelas, jadi selalu walaupun aku Berbagi. sekarang ngobrol sama suami pun tetap ada satu ayat yang aku sampaikan. Minimal kita sudah beramar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Untuk Kurang menceritakan lebih salah dan sharing-sharing lah ya. Ya, mohon maaf lah seperti itu. Mm-mm. Pokoknya sampaikanlah kebaikan atau sampaikanlah ayat-ayat Allah walau hanya satu ayat. Satu ayat. Kita kan dakwah, setiap muslim wajib untuk berdakwah gitu. Ya pokoknya masih belum sempurna lah, artinya ijab aku juga belum syar'i banget, masih dalam proses. Mudah-mudahan dalam cerita hijrah ini yang terus menerus gitu, kalau setiap hari kita sharing terus, mudah-mudahan membawa kebaikan juga. Membawa kebaikan dan membuat kita tahu malu semua. Amin. Oke, pokoknya ditunggu ya komen-komennya tentang apa yang mau dibahas. Insya Allah nanti kita Dan komennya yang tahu malu ya. request tema by request gitu Iya. kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.